budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan, tampan bergandeng tangan, tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Ya pemirsa, bersama saya Ika Arianti dalam program Maju Desaku, di mana saya saat ini sudah berada di depan Balai Kampung Notoharjo, Kecamatan Trimuljo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Di mana saya saat ini akan mencari tahu dan meninjau apakah Kampung Notoharjo ini sudah menjalankan program-program dari tahun 2022 hingga tahun 2024, khususnya di ketahanan pangan. Selengkapnya hanya di program Maju Desaku. Program-program anggaran dana desa yang sudah direalisasikan di Kampung Notoharjo, Kecamatan Trimuljo, Kabupaten Lampung Tengah. Pak Bambang Sutowo, Kepala Kampung Notoharjo, Kecamatan Trimuljo, Kabupaten Lampung Tengah, sedikit menjelaskan mengenai program-program dari anggaran dana desa dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Yang mana Kampung Notoharjo sudah melaksanakan semua program, terutama untuk program ketahanan pangan. Tahun 2022 yang direalisasikan ke jalan usaha tani yang termasuk membuat talut irigasi serta gorong-gorong yang berada di lokasi persawahan. Kemudian di tahun 2023 yang tak jauh beda dari tahun 2022 untuk di ketahanan pangan termasuk jalan usaha tani dan talut irigasi. Selanjutnya untuk tahun 2024 yang sudah direalisasikan semua, khususnya ketahanan pangan yang dialokasikan untuk jalan usaha tani serta talut irigasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh pun perkenalkan, saya Bambang Sutowo, Kepala Kampung Notoharjo, Kecamatan Trimuljo, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya perlu menyampaikan bahwasanya dengan anggaran dana desa yang kaitan dengan program-program dari tahun 2022 sampai 2024, yang jelas kami telah melaksanakan semua program, terutama di ketahanan pangan. Tahun 2022 kami melaksanakan yaitu pekerjaan jalan usaha tani dan termasuk membuat talut irigasi dan gorong-gorong yang berada di lokasi pertanian. Dan tahun 2023 ya nggak jauh beda, sebenarnya itu program yang kami laksanakan, ya, termasuk jalan usaha tani dan untuk talut irigasi. Dan tahun 2024 alhamdulillah sudah kami laksanakan juga untuk ketahanan pangan, dan juga kita laksanakan di jalan usaha tani juga, dan termasuk membuat talut irigasi. Dan alhamdulillah dari tahun 2022 sampai 2024 sudah kami laksanakan, ya sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari pusat sudah kita laksanakan. Dan kami selaku kepala kampung hanya berharap
berharap kepada pemerintah pusat, kami ingin ya untuk ke depan yang kaitan dengan anggaran, kalau bisa ya kita ada penambahan anggaran ya. Sedangkan kita dari tahun 2022 sampai 2024 ini pagu kita ya sangat-sangat sangat-sangat minim, intinya masih di bawah 800 pagunya. Dan mudah-mudahan ke depan kami berharap pada pemerintah pusat ya tolong diwujudkan ataupun didengarkan dengan permintaan ataupun pengajuan dari kami selaku Kepala Kampung Noto Harjo. Mudah-mudahan kalaupun ada penambahan anggaran, kita lebih luasa untuk melaksanakan yaitu program-program yang ada di Kampung Noto Harjo ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan usaha tani yang dibangun di persawahan untuk masyarakat, khususnya untuk mengeluarkan hasil dari panen kebun mereka. Yang mana jalan usaha tani ini dulunya hanya selebar 1 meter dan kini sudah menjadi 4 meter dengan panjang kurang lebih 800 meter. Ya pemirsa, di mana saya sekarang sudah berada di salah satu dari program ketahanan pangan dari Kampung Noto Harjo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang dimana direalisasikan untuk di jalan usaha tani yang berada di persawahan, yang dimana jalan usaha tani ini sepanjang kurang lebih 800 meter ya, dan lebarnya sekitar 4 meter. Dan di samping saya sudah ada salah satu dari penikmat jalan usaha tani ini dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Marsini. Ibu, menurut Ibu dulu jalan sebelum diperbaiki seperti ini tuh seperti apa, Bu, jalannya? Jalannya kecil ya, Bu, seperti jalan setapak kayak gitu, Bu. Susah nggak sih, Bu, untuk warga dan masyarakat melintasi jalan tersebut? Ya susah, untuk muat barang-barang susah. Untuk mengeluarkan hasil panennya juga ya, Bu ya. Dan sekarang hal-hal positifnya seperti apa sih, Bu, yang dirasakan setelah diperlebar dan diperbaiki jalan usaha tani ini, Bu? Ya, sekarang sudah lebar, sudah sangat baiklah ya, Bu ya, untuk dirasakan masyarakat, terutama untuk Ibu juga ya, Bu ya, sebagai petani persawahan di sini. Dan harapan Ibu ke depannya untuk kampung ini seperti apa sih, Bu? ya bisa diperbaiki lagi lah. Untuk titik-titik jalan akses yang lainnya ya, Bu ya, yang masih dalam tahap ini ya, Bu ya, perbaikan ya, Bu ya, yang masih rusak. Dan Bapak Kepala Kampung kita, Pak Bambang, itu menurut Ibu pribadi itu seperti apa, Bu, orangnya? Ya orangnya ya baik gitu. Baik bermasyarakat ya, Bu ya. Terus orangnya sangat memperhatikan masyarakatnya juga. Itu. Ya, terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya. Ya pemirsa, wawancara daripada salah satu penikmat jalan usaha tani di Kampung Noto Harjo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Selengkapnya hanya di program Maju Desaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai aparat kampung kasih kesejahteraan, dan ini saya perkenalkan Bapak Kadus 1 dan ini Bapak Kadus 4. Jadi kami di sini
sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dengan anggaran dana desanya untuk kami, sehingga kami bisa membangun jalan usaha tani padat karya tunai dari yang tadinya jalan sekitar 1,5 meter sampai 2 meter, sekarang bisa kami perbaiki, kami lebarkan menjadi 4 meter dan panjangnya sekitar 800 meter. Kami berterima kasih kepada pemerintah karena dengan adanya dana desa ini, pembangunan di kampung kami terutama di ketahanan pangan bisa menjadi lebih maju, dan untuk akses istilahnya mengeluarkan hasil bumi dari sawah lebih mudah dan dapat bermanfaat bagi para petani. Harapan kami untuk masyarakat semoga bisa merasakan dengan adanya pembangunan jalan usaha tani yang pembangunannya ini juga melibatkan dari masyarakat, yaitu bentuk padat karya tunai. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain program dari Ketahanan Pangan juga merealisasikan BLTDD atau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang telah diberikan kepada masyarakat Kampung Notoharjo bagi yang kurang mampu. Dengan adanya bantuan langsung tunai ini bisa menjadi penopang atau meringankan ekonomi warga Kampung Notoharjo yang kurang mampu. Salah satu warga Kampung Notoharjo yang menerima dana bantuan langsung tunai dari pemerintah kampung adalah Bu Misinem yang telah menerima bantuan langsung tunai. Beliau mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000 yang dibagikan dalam 3 bulan sekali, dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Baik pemirsa, masih bersama saya dalam program Maju Desaku, di mana saya saat ini sudah berada di kediaman dari Ibu selaku penerima bantuan langsung tunai dan di Kampung Notoharjo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Misinem. Ibu Misinem. Ibu benar ya, Bu, sudah menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah kampung? Iya. Dari tahun berapa, Bu? Tahun 2002, 2003, 2004. 2022 sampai 2024. Kalau boleh tahu berapa jumlah yang Ibu terima, Bu, dari bantuan tersebut? 900.000 selama 3 bulan ya, Bu ya? 3 bulan, ya. Manfaat dan kegunaannya bantuan tersebut untuk apa aja sih, Bu? Untuk berobat, ya, untuk beli lauk pauk sehari-hari. Untuk kebutuhan sehari-hari ya, Bu? Untuk berobat siapa, Bu, yang sakit, Bu? Bapak. Oh, bapaknya sakit apa, Bu? Sakit, nggak bisa dibilangin. Oh, gitu. Sakit di kemaluannya. Oh, gitu. Agak lumayan. Udah lama, Bu, sakitnya? Udah 30 hari. 30 hari. Besok kontrol, makanya kalau nggak ada. Kontrol terus ya, Bu ya? Ya, walaupun ada BPJS, tapi kalau untuk nyuruh orang kalau nggak beliin bensin ya nggak enak, walaupun nggak punya apa-apa, itu harus saya pikirin itu. Karena kalau nggak ada ya bingung juga. Saya sebagai istri,
kecil dan besarnya ya jadi tulang punggung suami, karena suami saya juga nggak bisa cari duit. Udah berapa 5 tahun, udah 5 tahun nggak bisa jalan. Dari kecil ya Bu ya? Ya kalau ini cacatnya dari kecil, kalau stroke-nya itu 5 tahun. Tadinya yang tulang punggung, tapi sekarang udah nggak kerja, minta mana lagi. Ya saya alhamdulillah dapat bantuan, alhamdulillah sangat-sangat. Dengan dana bantuan tersebut bisa sangat membantu ya Bu ya? Iya, terima kasih, benar saya terima kasih. Harapan Ibu ke depannya seperti apa sih Bu untuk Kampung Noto Harjo ini Bu? Ya, saya harap, saya minta ya ke depannya lebih maju, bantuan juga mudah-mudahan juga diperhatiin lagi, termasuk Bapak Suhadi sama siapa lagi kalau nggak pemerintah. Semoga kepala ke depannya masih kampung. tetap dapat ya Bu ya? Ya, saya minta begitu, doanya begitu. Terus menurut pribadi Ibu itu Bapak Kepala Kampung Pak Bambang itu seperti apa sih Bu orangnya? Baik, perhatian baik. sama masyarakat, Sangat perhatian juga termasuk termasuk saya juga. sangat memperhatikan masyarakat ya Iya, Bu ya? baik. Terima kasih Bu. Ucapan terima kasih kepada pemerintah kampung ataupun kepada pemerintah pusat Ibu. Terima kasih ya Bu ya kepada pemerintah pusat yang telah memberikan atau menyalurkan dana bantuan tunai. Iya. Mudah-mudahan diperhatiin dan berkah. Karena dengan bantuan tersebut bisa menopang ya Bu perekonomian Iya. Ibu. Iya. Semoga Bapak cepat sembuh ya Pak ya. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Iya. Ya pemirsa, Ibu daripada selaku penerima dana bantuan langsung tunai dari pemerintah Kampung Noto Harjo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dan selanjutnya hanya di program Maju Desaku. Ya pemirsa, masih bersama saya dalam program Maju Desaku yang dimana saya saat ini sudah berada di kediaman dari Bapak salah satu penerima bantuan langsung tunai dana desa di Kampung Noto Harjo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Dan di samping saya sudah ada Bapak siapa Pak? Suwondo. Pak Suwondo. Benar ya Pak ya, Bapak sudah menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah kampung. Betul. Berapa sih Pak jumlah dari bantuan tersebut Pak? Kalau tahun kemarin itu 3 bulan sekali 900 selama setahun. Tahun ini tiap bulan 300. Setiap bulannya ya Pak, satu bulan sekali 300.000. Jadi tahun 2022 sampai 2024 itu dapat terus ya Pak ya? Dapat terus. Manfaat dan kegunaannya bantuan tersebut itu untuk apa aja Pak? Ya, yang pertama untuk beli obat, untuk bantu makanan. Untuk Dan keseharian ya Pak ya, kebutuhan sehari-hari Iya. makan seperti itu ya Pak, beli beras ya Pak ya. Untuk beli obat siapa Pak yang sakit Pak? Saya stroke. Oh Bapak Saya sakit. stroke mulai tahun 2022 ya. 2022 sampai sekarang. Tapi udah ada masa pemulihan belum Pak? Ya sedikit-sedikit lah. Dulu kan nggak bisa jalan ya. Ini nggak bisa gerak. Terus sekarang sudah mulai jalan lagi. Gitu. Dan dengan adanya bantuan tersebut bisa membantu untuk Ya. membeli obat juga ya Pak ya. Harapan Bapak ke depannya untuk kampung ini seperti apa sih Ya, Pak? mudah-mudahan semakin maju untuk kampung ini. Semakin maju, semakin Iya. sejahtera ya Pak ya. Bapak Kepala Kampung, dari pribadi Bapak sendiri seperti apa Pak orangnya? Ya, kalau menurut saya ya, memang pilihan saya ya bagus lah untuk kepala kampung ini. Iya, baik bermasyarakat juga ya Pak, yang Iya, memperhatikan iya, masyarakatnya.
Nah, Pak, ada harapan untuk pemerintah pusat ataupun untuk pemerintah kabupaten, Pak? Ya mudah-mudahan semakin maju lah bangunan-bangunan seperti jalan atau apa ya. Dan bantuan terus Bantuan disalurkan terus kepada mengalir. masyarakat yang membutuhkan Iya. ya, Pak ya. Iya. Ini terima kasih ya, Pak ya, untuk sudah meluangkan waktunya. Ya, pemirsa, harapan dari beliau ini dan kedepannya semoga kampung ini selalu maju dan sukses, sejahtera. Dan menurut dari Bapak selaku penerima bantuan langsung tunai ini, Bapak Kepala Kampung kita ini sangatlah baik dan bermasyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selengkapnya hanya di program Maju Desaku. Ibu Misinem sangat terbantu dengan adanya bantuan langsung tunai yang diberikan kepadanya. Karena dengan bantuan tersebut, beliau bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membeli obat untuk suaminya yang sedang sakit. Ibu Misinem berharap kepada pemerintah terkait, khususnya pemerintah pusat, agar lebih memperhatikan lagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya beliau sendiri, yang kedepannya semoga bisa selalu diberikan bantuan dari pemerintah. Program-program yang terkhusus di ketahanan pangan dari tahun 2022 hingga tahun 2024 yang sudah terlaksanakan semua sesuai dengan petunjuk dari pusat yang dilaksanakan. Kepala Kampung Noto Harjo berharap kepada pemerintah pusat untuk kedepannya terkait dengan anggaran dana desa agar dapat memberikan anggaran yang lebih dari sebelumnya karena di Kampung Noto Harjo yang begitu minim untuk Pagu Dede yang masih di bawah 800. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.